Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Eh, saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. Entah orang itu percaya atau tidak pada diri saya, pada pengalaman saya ini, itu tidak masalah dan tidak ada persoalan bagi saya. Karena mungkin pengalaman agung ini tidaklah pantas bagi orang-orang seperti saya. Selama hidup saya, seperti yang saya tulis di judul, ada pengalaman agung, pengalaman religius dalam mimpi saya. Pernah ketika tahun 2004 atau sekitar tahun 2005, saya mengalami sakit yang anggaplah yang cukup parah di pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata Pamekasan itu, sampai saya zawalul akli, maksudnya tidak sadar pada waktu itu. Sakit sekitar 20 hari, tidak sembuh-sembuh karena saking tidak betahnya di pondok pesantren. Dan pada suatu malam, saya sampai kencing di depan pondok pada waktu itu karena anggaplah setengah hilang akal. Sudah banyak santri-santri yang mengobati saya juga tidak sembuh-sembuh, tetap saja sakit, tidak sadar, dan karena tidak betah di pondok waktu saya mondok pertama kali atau baru-baru mondok. Tapi di balik sakit saya itu, pernah suatu malam saya melihat di dalam tidur saya itu, di dalam mimpi saya itu, saya melihat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bersama Nabi Harun dan beberapa rombongan yang lain. Entah itu Nabi atau para pengikutnya di waktu masih hidup. Dia menuntut unta. Ada yang menuntut unta lewat padang pasir. Saya masih ingat mimpi itu sampai saat ini, bahwa di tahun itu waktu saya sakit, saya melihat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun bersama untanya dan bersama rombongannya di padang pasir. Apa yang terjadi di balik keajaiban itu, di balik mimpi agung itu? Kebesokannya saya langsung sembuh dari sakit saya itu. Alhamdulillah, saya langsung sembuh dari sakit saya itu. Kalau berbicara pantas tidak pantasnya, memang tidak pantas. Karena mungkin yang bisa didatangi dalam mimpi itu kan hanya orang-orang soleh mungkin. Kalau melihat secara kepribadian saya, wirid saya kan masih kurang. Setelah bertahun-tahun kemudian, saya mengalami sakit parah juga di Malang waktu saya tinggal di Malang, kuliah di Universitas Islam Malang. Saya mengalami sakit parah dan sulit sembuhnya itu, entah penyakit medis dan non medis atau non medis, tapi saya lebih condong bahwa penyakit saya pada waktu itu adalah penyakit non medis yang saya juga tidak mengerti. Kadang-kadang tenaga saya itu sedot, kadang-kadang saya tidak punya tenaga dan sering-sering pusing. Lama sembuhnya saya itu penyakit itu, entah karena efek apa, tapi yang jelas sakit saya itu parah. Pada suatu malam, bahkan saya mengalami depresi pada saat itu, entah apa yang saya pikirkan, mengalami stres. Tapi pada suatu malam saya melihat cahaya agung Rasulullah. Itu kedua kalinya kalau tidak salah, melihat cahaya agung Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam sakit saya itu yang entah berapa hari itu, setelah melihat cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin, karena kalau setan itu kalau di dalam keterangan tidak bisa menyerupai wajah para nabi, apalagi menyerupai wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kebesokannya itu saya langsung sembuh. Karena saya masih ingat selama 6 bulan itu saya mimpi yang tidak-tidak pada saat itu. Mimpi ular, mimpi monyet, mimpi buaya. Itu saya taksir selama itu 6 bulan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa sakit saya itu bukan murni medis, tapi non medis. Ada campur alam gaib yang menyebabkan saya sakit parah pada saat itu. Sekitar 6 bulan itu saya dihantui ya, monyet ya, ular, kadang-kadang buaya menerkam saya di dalam mimpi saya itu, sehingga menyebabkan saya sakit-sakitan. Sehingga pada suatu malam itu saya bermimpi melihat cahaya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kebesokannya itu langsung sembuh juga. Sama halnya yang terjadi pada kisah saya di pesantren, pondok pesantren Membaul Ulum Bata-Bata di awal-awal saya mondok. Sakit juga karena tidak betah ya, melihat Nabi Musa dan Nabi Harun, kebesokannya sembuh. Karena yang paham tentang mimpi ini kan, kalau ulama dulu itu, kalau di zamannya Hasan al-Basri itu kan Ibnu Shirin. Kalau di zaman-zaman dahulu lagi, kalau di masa para nabi-nabi itu kan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf dan Ibnu Shirin ini memang pakar dalam persoalan menafsir mimpi. Tapi saya juga banyak membaca tentang tafsir mimpi bahwa setan itu tidak bisa menyerupai para nabi, rasul, apalagi menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Di beberapa hari yang lalu ini saya juga mengalami mimpi yang sangat buruk sekali hingga membuat saya sakit, yaitu dikerubuni kalajengking. Kaki saya dikerubuni kalajengking, dan efeknya saya itu mengalami sakit. Hampir saya itu merasakan ingin mati saja, karena pikiran sudah tidak tenang, dada sudah sesak, dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Tapi setelah saya tidur, itu kalau di sekitar bulan Ramadan, tapi saya lupa di hari yang keberapa, tapi yang jelas itu dekat-dekat Idul Fitri yang kemarin, dekat-dekat Idul Fitri tahun 2024 kemarin ini. Saya tidur, lalu entah saya setengah sadar atau sudah tidur dalam mimpi itu, dalam tidur saya itu saya mimpi Al-Hafidh Habib Umar Al-Hafidh Al-Yaman dari Yaman itu duduk di dekat saya, tapi itu tidak lama. Lalu saya terbangun. Kebesokannya itu saya juga mengalami rasa kesembuhan juga, seakan-akan penyakit yang ada di dalam tubuh saya ini hilang. Yang awalnya kayak seperti sesak, kayak ketakutan karena efek mimpi dikerumuni kalajengking itu. Dan sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu ini saya juga mengalami sakit juga karena mimpi sudah tidak bagus lagi. Karena kadang-kadang kalau dalam tafsir mimpi itu kadang-kadang membawa musibah, kadang-kadang membawa berkah katanya. Saya mengalami semacam guncangan fisik, tidak terlalu sehat, atau seperti urat saya itu disedot. Saya juga tidur dalam suatu malam itu, tidur setelah ya mundar-mandir main YouTube, kadang-kadang wiritan tidur.
Setelah di dalam tidur saya itu, saya bermimpi didatangi ketua sufi internasional, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Saya masih ingat itu. Habib Lutfi bin Yahya dengan pakaiannya seperti itu, putih-putih itu, surbannya juga putih, surbannya juga diginikan putih. Alhamdulillah pada kebesokan harinya itu, apa yang menjadi sesak di dalam diri saya itu hilang seketika, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih sembuh. Masih sembuh, dan mudah-mudahan penyakit-penyakit yang tidak saya inginkan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara atau bercerita seperti ini bukan karena saya ujub atau riya, karena ini jelas pasti ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Tapi maksud saya dan tujuan saya bukan di sananya persoalan orang percaya atau tidak percaya. Paling tidak tugas saya adalah berkata tentang pengalaman mimpi agung saya, bahwasanya gaib itu bisa bercampur atau bisa ikut campur terhadap kesehatan manusia, dan gaib itu pula lah juga bisa ikut campur terhadap menghilangkan penyakit manusia. Tidak bisa dibayangkan dalam pengalaman saya dalam mimpi sekitar 6 bulan itu, waktu di Malang, dan juga pengalaman saya waktu di Jember itu sekitar 5 bulan 6 bulan juga saya mimpi harimau, mimpi lain sebagainya itu. Tapi alhamdulillah ketika mimpi salah satu nabi itu, keesokannya itu saya langsung sembuh. Para sahabat bisikan di langit, saya sebenarnya gemetar bercerita tentang hal-hal seperti ini. Tapi bagaimanapun saya mengingat hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya saya jadikan mimpi agung ini sebagai at-tahadus bi ni'matillah syukran wa tarkuha kufran. Ini saya bercerita tentang at-tahadus bi ni'mat, ini merupakan rasa syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan penyakit saya, yang telah memberikan obat melalui para kekasihnya, baik dari Nabi dan dari para aulianya. Saya meyakini Habib Umar Al-Hafidh itu adalah seorang waliullah. Saya meyakini walaupun nasabnya pada hari ini dipersoalkan. Walaupun misalkan Habib Umar itu terbukti bukan keturunan Nabi, saya meyakini bahwa beliau adalah seorang aulia. Sama halnya dengan Habib Lutfi bin Yahya, saya meyakini walaupun nasab Habib Lutfi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, saya meyakini bahwa beliau adalah seorang aulia illah, kekasih Allah. Kalau melihat dari rekam jejaknya, saya mengerti bahwa tidak ada orang yang mengetahui terhadap hati seseorang. Tapi ada tanda-tanda seorang kewalian itu dari wajahnya, dari kewibawaannya, dari karismanya, dan hal itu tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa dilapisi dengan bedak maupun mukena-mukena yang lain. Para sahabat bisikan dari langit, semoga pengalaman spiritual saya ini di dalam mimpi saya ini juga sama seperti yang para pemirsa alami, karena bagaimanapun di dalam sebuah keterangan, kalau orang itu sakit lalu didatangi oleh para kekasih Allah, baik itu nabinya atau auliainya, maka dipastikan sakitnya itu sembuh. Dan keterangan itu menjadi bukti tersendiri bagi saya bahwa sakit saya yang lama itu, yang ada yang sekitar 20 hari saya tidak betah di pondok, lalu saya bermimpi, dalam mimpi saya itu melihat Nabi Musa dan Nabi Harun di padang pasir, lalu kebesokannya saya sembuh. Atau seperti yang di Jember juga pernah saya mengalami mimpi-mimpi yang buruk, tapi di kemudian hari saya melihat ada aulia illah. Alhamdulillah saya juga sembuh. Dan ketika di Malang sekitar 6 bulan mimpi buruk terus sehingga menyebabkan saya sakit parah, dan melihat cahaya Rasulullah SAW di waktu suatu malam, dan kebesokannya saya juga alhamdulillah sembuh. Dan beberapa hari yang lalu juga sama, ketika saya mengalami sakit ketika mimpi buruk, disebabkan
oleh mimpi buruk itu, lalu datanglah Habib Umar Al-Hafid, lalu juga sembuh keesokan harinya. Sakit lagi, setelah itu didatangi oleh ketua Sufi internasional, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, dan alhamdulillah kebesokannya sembuh. Inilah sebuah bukti bahwa orang-orang yang mati pun maupun yang hidup pun, jika mereka adalah kekasih Allah, maka mereka bisa memberikan pertolongan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman saya ini tidak ditafsiri macam-macam, karena ini bukan persoalan pamir, ini bukan persoalan saya mengaku-ngaku bahwa saya bahwa saya dicintai Allah atau dicintai para nabi, tidak. Tapi mungkin ini adalah jalan saya untuk saya masih panjang umur dan nyawa saya tidak dicabut di waktu masih muda. Ini bukan persoalan saya unggul dengan mimpi saya, tidak. Tapi memang kalau orang sudah sakit parah lalu mimpi didatangi para aulia illah atau kekasih Allah atau nabinya Allah, maka dia akan sembuh. Dan banyak cerita-cerita teman saya yang lama sakitnya lalu didatangi oleh seorang kiai berjubah, lalu ditarik penyakitnya dan istilahnya langsung sembuh.